Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip juga kini telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas. Dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli, Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Langkah besar yang akan dilakukan Undip ke depan adalah masuk dalam 500 World University Rank. Kami akan terus memperbaiki aspek-aspek pendukung, mulai dari regulasi internal kami, peningkatan sarana dan prasarana, sistem keuangan, tata kelola birokrasi, sistem informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Menjadi target utama Universitas Diponegoro dengan terus mendorong hilirisasi hasil riset agar berguna bagi masyarakat. Diikuti dengan peningkatan publikasi nasional dan internasional, serta meningkatkan jumlah doktor dan profesor di lingkungan Universitas Diponegoro. Undip telah mendapatkan predikat World Class University di Indonesia dengan menempati posisi ke-8 dari 4.625. Sementara prestasi mahasiswa dalam event bergengsi di tingkat nasional maupun internasional terus mengalami peningkatan. Visi menjadi universitas riset unggul didukung dengan dana riset yang terus meningkat. Total dana penelitian dan pengabdian masyarakat di tahun 2018 sebesar 123,7 miliar yang terdiri dari PNBP, dana riset kompetisi nasional, dan dana riset kerjasama. Hak kekayaan intelektual atau HAKI yang menjadi indikator kinerja penelitian mengalami peningkatan drastis. Paten yang dimaksud meliputi paten sederhana, paten internasional, software, dan surat pencatatan ciptaan. Untuk mendukung proses belajar mengajar, Undip terus membenahi layanan fasilitas mahasiswa sehingga di Undip, mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, namun juga memiliki ruang untuk aktualisasi diri. Di bidang layanan akademis, Undip telah membangun sistem komputerisasi terpusat yang meliputi layanan-layanan KRS online dan pendaftaran online.
Kondisi di Undip yang sportif dan konstruktif memacu saya untuk terus berprestasi dalam akademik maupun non-akademik. Didukung dengan fasilitas umum dan keakademikan yang lengkap. Sehingga membawa Undip masuk 10 besar universitas terbaik di Indonesia. Undip berada di daerah beragam budaya yang harmonis. Yang pastinya Undip lebih baik. Undip lebih baik. Bagaimanapun, Undip pasti lebih baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freya Putri Normala, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro, dan merupakan peserta KKN Tim 2 Undip tahun 2021. Kali ini, saya akan menunjukkan tentang kegiatan KKN saya yang telah saya laksanakan. Lokasi KKN yang saya laksanakan ini berada di Kota Semarang, lebih tepatnya di Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Pedurungan Lor, RT 04, RW 01. Berbeda dengan sebelumnya, di mana KKN tahun sebelumnya diadakan di desa-desa. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, KKN Undip dilaksanakan di sekitar wilayah rumah masing-masing. Lalu untuk tema KKN yang diangkat adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Untuk program kerja yang dilaksanakan ada dua, yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan guna mencegah atau meminimalisir penularan COVID-19, dan edukasi mengenai digital marketing untuk mempermudah dan memperluas pemasaran UMKM di saat pandemi COVID-19. Latar belakang pemilihan program kerja pertama yang berkaitan dengan COVID-19 adalah karena angka kasus COVID perharinya terus meningkat, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan protokol kesehatan dengan benar saat beraktivitas keluar rumah. Lalu, untuk latar belakang pemilihan program kerja kedua yang berkaitan dengan SDGs adalah salah satu dampak yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 adalah menghambat aktivitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Masyarakat terbiasa menjual dan memasarkan produknya secara offline, namun dengan adanya pandemi, aktivitas secara offline tersebut sulit untuk dilakukan dan mengakibatkan turunnya penjualan. Untuk program kerja pertama dilakukan dengan mensosialisasikan atau membagikan poster yang berkaitan dengan bagaimana protokol kesehatan yang benar kepada para warga Pedurungan Lor RT 04 RW 01. Berikut adalah poster protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 dengan 5M dan juga poster di sebelah kanan yang merupakan mengenai cara pemakaian double masker yang benar. Selain itu, juga dilakukan penyemprotan disinfektan di beberapa rumah. Lalu, untuk aktivitas selanjutnya adalah membantu kerja bakti dan menanam tanaman di beberapa rumah warga. Untuk program kerja kedua, dilakukan pemberian edukasi mengenai bagaimana strategi pemasaran digital dengan menggunakan media sosial kepada beberapa pemilik UMKM di Pedurungan Lor. Edukasi tersebut dilakukan secara online dengan memberikan modul atau booklet yang berisikan pengertian digital marketing, strategi dan cara penggunaan media sosial untuk pemasaran. Modul tersebut dibagikan kepada pemilik UMKM melalui aplikasi WhatsApp berbentuk PDF. Setelah melaksanakan kedua program kerja tersebut, saya membuat reportase dan rilis media. Untuk reportase yang saya buat berjudul PPKM Terus Berlanjut, mahasiswa KKN Undip berikan edukasi strategi promosi digital pada UMKM dan diunggah di website KKN Undip. Lalu untuk rilis media yaitu berjudul Bisnis UMKM Terhambat, mahasiswa KKN Undip berikan sosialisasi dan edukasi di tengah pandemi COVID-19, diunggah di media nasional yaitu kompasiana.com. Sekian pemaparan kegiatan KKN saya. Terima kasih.